warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi kelas A dengan NIM 20250140140035. Oke, jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial partisi disk di setup Windows 11 dan di Oracle VirtualBox. Baik, langsung saja. Di sini kita buka Oracle VirtualBox. Nah, kalau sudah di dalam Oracle VirtualBox ini, kita masuk ke menu bagian settings. Pilih yang bagian expert, menu expert, lalu menuju ke bagian storage. Setelah itu klik yang ada tanda kotak plus di sini, hard disk. Kita pencet ini. Nah, setelah itu kita pilih bagian create untuk membuat hard disknya di sini ya. Create virtual hard disk. Ini kita ganti jadi 1 GB saja teman-teman. Kalau sudah, klik finish. Setelah itu kita klik choose. Nah, sudah kan? Dia sudah tertambah di sini. Setelah itu kita klik OK. Habis itu kita masuk ke bagian menu start untuk menjalankan running stop Windows 11 di Oracle VirtualBox. Starting virtual machine. Kita tunggu ya teman-teman, karena ini loadingnya cukup lama. Kita tunggu sebentar. Oke, si Windows 11-nya sudah terbuka ya, sudah running. Kita klik sign in dulu. Sebentar ya teman-teman, masuk dulu.
Oke, sekarang si Windowsnya sudah terbuka. Nah, langsung aja kita cari disk manajemen, dan pencarian itu ada dua cara. Bisa kalian cari menggunakan searching, atau kalau mau lebih cepat kalian bisa pencet tombol Windows plus R di keyboard komputer kalian. Nah, lo muncul disk management.msc, kita klik OK teman-teman. Nah, di sini muncul initialize disk ya. Dan di sini kita ubah ke GPT. Kenapa kita ubah ke GPT teman-teman? Karena GPT itu dia kelebihannya itu adalah keandalan menyimpan data lebih baik, kemampuan menyimpan data lebih banyak, dan juga teknologinya lebih baru. Jadi kita pilih yang GPT. Oke. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman. Sudah berubah semua. Oke, sekarang kita lanjut ke sini untuk mengubah ke jenis-jenis partisinya, biar bisa ubah ke simple volume, terus ke spanner, striped, minaret. Kalian pencet dulu yang si bagian disknya ini kalian pencet, klik kanan, convert to dynamic disk, kalian pencet semua, bisa langsung aja semuanya teman-teman. Oke, sudah pindah ke dynamic ya. Nah, sekarang saya akan ubah ke file yang ini. Jadi cara ngubahnya itu, untuk ke simple volume kita klik dulu bagian sini, terus klik kanan new simple volume. Nah, simple volume itu apa sih? Simple volume itu adalah volume yang menggunakan ruang disk tunggal dari satu disk fisik, dan ini adalah jenis partisi dasar yang paling umum teman-teman. Adapun kelebihan dari atau manfaat utama dari si simple volume ini adalah dia paling dasar dan mudah diatur teman-teman. Kita klik next lagi teman-teman, next. Sini kita pencet, kita ketik saja ya, simple volume, habis itu di next, lalu finish. Kita tunggu teman-teman. Nah, dia sudah menjadi simple volume ya. Itu yang pertama. Oke, yang kedua saya akan mengubah ke spanned volume. Caranya sama kayak tadi yang di atas. Kita klik kanan terus spanned. Nah, spanned volume itu apa sih? Spanned volume itu adalah volume yang menggabungkan ruang kosong yang tidak teralokasi dari dua atau lebih disk fisik. Datanya itu ditulis secara berurutan, mengisi disk pertama, kemudian berlanjut ke disk kedua, dan seterusnya. Dan manfaat utamanya itu memanfaatkan semua ruang disk kecil menjadi satu volume logis yang besar. Nah, ini kita tinggal klik next aja teman-teman. Sini yang mau kita tambahkan misalkan disk 3, kita pencet disk 3 nya ini, kita pencet lagi bagian add, habis itu udah next teman-teman, next lagi. Nah, kita ganti namanya spanned volume. Kalau udah next lagi, finish, dia akan mengubah. Nah, sudah terubah teman-teman. Oke,
Kita lanjut sekarang ke stripped. Caranya sama ya, kayak tadi simple sama Spinnet. Kita klik kanan, habis itu kita pilih yang bagian stripped. Nah, stripped volume itu apa? Stripped volume itu adalah volume yang menggabungkan ruang kosong dari dua atau lebih disk fisik. Datanya itu dibagi menjadi blok-blok kecil dan ditulis di seluruh disk secara simultan atau disebut stripping. Manfaat utamanya adalah peningkatannya itu signifikan dalam kecepatan baca atau tulis karena pekerjaannya itu dibagi rata antar disk, teman-teman. Jadi kita pilih yang ini ya, teman-teman. Disk 5. Kita tambahin di sini add ya. Kita klik add. Habis itu kita pilih next, teman-teman. Kita pilih lagi next. Nah, ini nama filenya kita ganti stripped. Volume. Kalau sudah, kita klik lagi next ya, teman-teman. Lalu finish. Dia akan terubah. Nah, menjadi stripped volume. Baik, selanjutnya kita ubah ke mirrored ya, teman-teman. Caranya sama kayak tadi, kayak simple, Spinnet, dan stripped. Dia cukup diklik kanan lalu pindah ke mirrored volume. Nah, mirrored volume itu apa sih? Mirrored volume itu adalah volume yang menggunakan ruang disk dari dua disk fisik, di mana data yang sama itu ditulis secara identik atau dicerminkan ke kedua disk. Manfaat utamanya apa nih? Manfaat utamanya adalah jika terjadi kesalahan, misalkan si satu disk gagalnya ini, itu data dia itu masih kesimpan di disk yang lain. Jadi misalkan kamu buka file A nya itu rusak atau hilang, tapi kamu nggak usah panik karena masih ada cadangan di file yang B nya itu. Sama kayak tadi ya, ini kita klik disk 7 lalu klik add, next lagi, teman-teman. Nah, ini kita ganti nama file mirrored volume. Oke, jika sudah, kita pencet next, teman-teman. Finish, dan dia akan berubah sama ya, sedang format. Oke, sudah berubah. Nah, dan ini hasil dari semua jenis partisi yang sudah kita buat ya. Ada simple, Spinnet, stripped, dan juga mirrored volume. Nah, untuk ngeceknya itu di bagian mana sih? Kalau mau ngeceknya itu kalian bisa klik ini ya, file explorer di sini. Kalian bisa lihat di bagian sini, teman-teman. Disk PC, kalian pencet yang ini, dan di sini dia semua sudah jadi nih. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpan data, kalian bisa simpan di sini ya. Ini sudah jadi, teman-teman. Kurang lebih caranya seperti itu, teman-teman. Cara membuat partisi ya di stop Windows 11 di dalam Virtual Machine Oracle VirtualBox. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada banyak salah perkataan atau mungkin ada yang kurang dipahami dari perkataan saya ini. Semoga apa yang saya ajarkan ini mungkin bisa dipahami ya, teman-teman. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.